Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqallah. Fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di hari yang baik, di Dzulhijjah, di tempat yang baik, tempat sujud masjid, di majelis yang baik, majelis ilmu, bersama orang-orang baik, kaum muslimin, kaum muslimat, dan kita meminta kepada Allah yang maha baik di waktu yang baik ini, di subuh mulia. Semoga kita semua yang hadir senantiasa Allah sehatkan jasmani rohaninya, senantiasa Allah istiqomahkan dalam taatnya, Allah jaga daripada kemaksiatan-kemaksiatan, Allah jaga daripada keburukan-keburukan, dan semoga asbab kita rajin taklim, semoga keberkahan dari taklim ini memberikan hidayah untuk kita dan juga keluarga kita, orang tuanya yang datang taklim, anak-anak yang dapat hidayah di rumah. Jadi jangan hanya berpikir bahwa majelis-majelis seperti ini manfaatnya untuk kita sendiri, tapi manfaat dan keberkahannya juga adalah untuk anak cucu keturunan kita. Bisa jadi usaha dakwah kita kerjakan di Masjid Al-Munawwarah ini, tapi hidayah turun mungkin ke pinggiran-pinggiran kota. Jadi jangan pernah kita hanya melihat sempit saja, tetapi tugas kita adalah melakukan usaha-usaha ikhtiar untuk menambah ilmu, untuk memperbaiki dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, maka insyaallah setiap pekan pertama kita bahas tentang akhlak, tentang kajian akhlak. Kita sudah menjelaskan tentang pentingnya akhlak, bahwa Rasulullah, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus ke muka bumi. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, bahwa Nabi Muhammad diutus bukan memperbaiki ekonomi kita. Nabi Muhammad diutus bukan untuk tujuan yang lain kecuali satu tujuan, yaitu untuk memperbaiki akhlak, menyempurnakan akhlak. Dengan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah, firman-firman Allah, kalam-kalam Allah yang berisi tentang perintah, larangan, ada kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, ada kisah-kisah umat-umat terdahulu di dalam Al-Quran. Maka semua isi Al-Quran adalah untuk memperbaiki akhlak kita. Ada perintah Allah, itu untuk memperbaiki akhlak kita. Ada larangan Allah, itu juga untuk memperbaiki akhlak kita. Perintah Allah seperti salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu untuk memperbaiki akhlak kita agar kita tidak berbuat sesuatu yang keji dan sesuatu yang mungkar. Apapun perintah Allah, berkurban juga sesungguhnya untuk memperbaiki akhlak kita, agar kita sembelih, kita bunuh sifat-sifat rakus, sifat-sifat hewaniah di dalam diri kita. Tapi sayang, sungguh sayang, banyak yang ketika berkurban malah muncul sifat-sifat hewan di dalam dirinya. Bukan malah mati sifat-sifat hewannya, muncul sifat hewan. Dibuktikan ketika pelaksanaan penyembelihan hewan, banyak muncul sifat-sifat rakus, pengen ini, pengen ini, pengen ini, yang bukan haknya pun kadang-kadang diambil. Maka muncul lagi sifat-sifat dengki, dia dapat dua, aku cuma satu, dia dapat kaki kok aku nggak dapat. Itu adalah sifat dengki, tak senang orang lain dapat nikmat.
Bahkan kadang-kadang datang sifat sombong. Aku lebih baik daripada dia, kerjaku lebih banyak daripada dia, peranku lebih banyak daripada dia. Bahkan kadang-kadang muncul sifat syirik, riya, ya. Syirik kecil, ya. Aku ini ya, dia bangga-banggakan amalnya, ya. Maka dari itu jangan sampai ya perintah-perintah Allah yang telah kita lakukan malah menjauhkan kita dari Allah. Maka akhlak itu sangat penting, hadirin yang Allah cintai. Maka kita pernah menyampaikan sebuah pendahuluan tentang kajian akhlak ini, bahwa 3 orang yang pertama masuk neraka adalah yang pertama, orang yang berjihad di jalan Allah. Betul dia berangkat berperang, betul dia mati di medan perang, betul dia mati dengan sabetan pedang di mana-mana di sekujur tubuhnya, tapi ternyata diseret ke neraka dalam keadaan terkelungkup karena dia berangkat berperang, mati di medan perang karena niatnya adalah untuk dipanggil sebagai pahlawan agar mendapat gelar pemberani. Maka dapat yang dia inginkan, karena sesungguhnya amal tergantung niat. Orang kedua yang masuk neraka yaitu orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran, mendakwakan Islam. Kenapa? Karena mereka ternyata belajar Quran agar dipanggil imam yang bagus suaranya, agar dipanggil imam terbaik, agar dipanggil qori nasional, agar dipanggil qori internasional, agar dipanggil ulama, agar dipanggil kiai, agar dipanggil ustaz. Diseret ke neraka dalam keadaan terkelungkup karena tidak berakhlak. Maka yang ketiga, orang yang pertama diseret ke neraka adalah orang yang berimpak, bersedekah. Banyak impaknya, banyak sedekahnya, banyak wakafnya, banyak anak yatim yang dia kasih makan, tapi masuk neraka. Kenapa? Tak berakhlak kepada Allah. Dia tidak mengharapkan pahala, dia tidak mengharapkan kebaikan dan keberkahan dari infak sedekahnya. Yang diharapkan adalah pandangan manusia, mengharapkan bahwa gelar dari manusia, dia adalah orang yang dermawan, dia adalah orang yang sangat hartawan, suka berbagi, penyayang anak yatim. Maka hadirin Allah cintai, akhlak adalah yang utama. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, dan kita sudah bahas bahwa akhlak yang paling utama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti kita akan bahas juga akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia adalah sesuatu yang tak bisa dipisahkan, ya. Jadi kadang-kadang ada orang misalkan tidak memakai jilbab, misalnya tak memakai jilbab. Kenapa kau tak pakai jilbab? Dia berkata, untuk apa aku pakai jilbab? Itu ada kawanku pakai jilbab, tidak ada akhlaknya, buruk kelakuannya. Dia merasa dia berperilaku baik, berakhlak baik meskipun tak pakai jilbab. Bukan perkara itu. Kalau berperilaku baik kepada tetangga, kepada sahabat, itu akhlak kepada manusia. Tapi memakai jilbab adalah akhlak kepada Allah. Karena Allah perintahkan setiap kaum muslimah, istri-istri Nabi, kaum muslimah, perempuan-perempuan, kaum mukminin, maka diperintahkan kita untuk menurunkan kerudung kita sampai menutupi dada kita. Bahkan 4 mazhab sepakat bahwa menutupi seluruh tubuh adalah sunnah, bahkan ada yang mewajibkan, ya, bagi perempuan, ya. Maka dari itu jangan dipisahkan, ya, akhlak kepada manusia dengan akhlak kepada Allah, ya. Bagaimana dia berkata, meskipun aku tak pakai jilbab, aku bagus kelakuanku. Tidak. Bagaimana bagus kelakuannya tak berakhlak kepada Allah? Jadi harus sejajar, ya. Akhlak kepada Allah beres, akhlak kepada manusia juga beres. Jadi kita bahas adalah akhlak kepada Allah yang pertama, dan kita sudah bahas akhlak kepada Allah yang paling utama adalah ikhlas. Ikhlas, kita sudah bahas beberapa indikator ikhlas, beberapa indikator amal itu disebut ikhlas. Yang pertama, ayya'mala khaufan min iqabih, seseorang yang beramal karena takut kepada Allah. Kalau aku tak sholat, nanti aku takut dosa. Kalau aku tak sholat, nanti aku takut Allah marah. Kalau aku tak sholat, nanti Allah cabut berkah. Nanti kalau aku tak sholat, aku masuk neraka pula.
Nah, itu adalah beramal karena takut. Silahkan takut dosa, takut neraka, takut Allah murka, takut Allah marah, itu ikhlas. Boleh, silahkan. Adapun yang kedua adalah ayyamala tama'an lisawabihi. Seseorang yang beramal karena berharap kebaikan dari Allah. Kita sholat berharap pahala. Kita sholat ke masjid berharap pahalanya lebih banyak 27 derajat daripada sholat di rumah. Kita datang taklim berharap para malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah di majelis-majelis ilmu mendoakan Allahumma fir lahum warhamhum, ya Allah ampunkan mereka, rahmati mereka. Kemudian bahkan makhluk-makhluk yang ada di laut, di air, ya, mendoakan keampunan untuk kita. Kemudian man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjalan dari rumahnya menuju majelis-majelis ilmu, itu baru berjalan, datang, itu baru datang, belum cerita dapat ilmu. Meskipun tak dapat ilmu, tak dapat apa-apa, baru datang saja kita sudah dapat pahala yang sangat besar, apalagi dapat ilmu. Masya Allah. Maka itu yang kita harapkan, itu ikhlas. Nah, pasanglah niat itu. Niat kita datang kemari apa? Segan sama ketua masjid, nanti gak datang nanti, apa kata ketua masjid. Itu bukan bagian daripada ikhlas, ya. Bahkan saat kita menolong orang lain, yang kita harapkan bukan dia kan udah baik sama aku tolong dia, bukan berbalas budi menolong seseorang, tapi berharap pertolongan kita bernilai pahala, dihitung oleh Allah, dihisab oleh Allah, dicatat oleh Allah sebagai amal pahala ibadah. Bukan berharap supaya dia baik sama aku, supaya dia makin cinta kepada aku, supaya dia suatu saat membalas kebaikanku. Kadang-kadang kan kita gitu, aku tolonglah dia, suatu saat kalau aku yang membutuhkan pertolongan kan aku bisa minta tolong sama dia. Sekarang dia minta tolong, aku tolong, nanti suatu saat aku pula minta pertolongan, dia pula yang akan aku mintai pertolongan. Itu bukan niat yang ikhlas. Harapan kita satu-satunya dari menolong orang lain adalah harapan datang dari Allah, pahala dari Allah, pertolongan daripada Allah. Jangan mengharap pertolongan yang kita tolong. Jika suatu saat kita menolong dia, kemudian beberapa saat kemudian dia menolong kita, itu bukan harapan kita. Itu bagian daripada keberkahan dan pertolongan Allah. Bukan itu cita-cita kita. Kadang-kadang kita tolong seseorang, ternyata pertolongan Allah tidak datang dari orang itu, tapi datang dari pintu-pintu yang lain. Hadirin Allah cintai, berharaplah hanya kepada Allah. Kalau berharap dari manusia, semakin banyak berharap kepada manusia, semakin besar harapan kepada manusia, semakin besar rasa kecewa kita. Maka berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita sudah bahas juga tentang beramal ikhlas itu dengan yang ketiga, ayyamala haya'am minhum. Beramal karena rasa malu kepada Allah. Beramal karena adanya rasa malu kepada Allah. Aku dikasih tangan, masa aku gunakan untuk ngambil hak orang? Aku dikasih mata di antara banyak yang tak punya mata, masa aku gunakan melihat yang haram aja? Aku dikasih kemampuan untuk berkurban, masa aku tidak berkurban? Rokokku Marlboro harga 30.000, kali 30 hari udah 900.000 sebulan, kali 12 bulan sudah 10.500.000 per tahun untuk rokok Marlboro. 10.500.000 untuk rokok Marlboro. Masa dipanggil berkurban aku tak berkurban? Nah, itu rasa malu. Beramal karena timbulnya rasa malu yang besar. Al-haya'u sukhbatin minal iman. Dan malu itu adalah bagian daripada cabang-cabang iman. Kita harus punya rasa malu. Nah, karena rasa malu dalam diri orang beriman adalah akhlak mulia. Beramal karena rasa malu. Kemudian yang keempat, hadirin Allah cintai, ayyamala taqarruban ilai. Seseorang beramal karena ingin dekat dengan Allah. Karena banyak orang nampak beramal, nampak sholat, tapi jauh dari Allah. Nampak dia sholat di sini, tapi jauh hatinya dari Allah. Jasadnya rukuk di Masjid Al-Munawwarah, tapi ruhnya sudah berliburan di lembah Harau. Ya. Banyak ya.
apalagi sekarang musim liburan nih. Jadi betul-betul tujuannya untuk mendekat kepada Allah. Ini konsep Rabiatul Adawiyah ini ya. Gak apa-apa aku masuk neraka, yang penting aku dekat dengan Allah, katanya ya. Gak apa-apa aku tidak dapat surga, yang penting aku dekat dengan Allah. Ini tingkat yang lebih tinggi lagi ya. Jadi dia tidak harapkan surga seperti kita tadi di awal, berharap surga, berharap pahala. Gak apa-apa, Allah tak catat pahalaku, yang penting Allah dekat denganku. Karena kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati akan tenang, segala keinginan akan dikabulkan. Sama dengan dekat dengan Pak Jokowi ya. Tengoklah orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi ya, enak ya, dapat jabatan, dapat apa ya, dapat bagian. Itu sebuah hal yang lumrah ya. Orang yang dekat dengan kita pasti lebih kita utamakan daripada orang yang tak dekat, daripada orang yang jauh. Jadi niat kita untuk beramal adalah supaya Allah dekat dengan kita. Berikutnya hadirin cintai, yang kelima adalah ayyamalah hubban wa wuddah, beramal karena ingin dicintai oleh Allah, karena rasa cinta kepada Allah dan ingin dicintai oleh Allah. Jadi di antara niat-niat kita beramal adalah supaya Allah cinta kepada kita. Kemudian yang terakhir hadirin cintai, daripada indikator ikhlas itu adalah mayyamalu taqarruban ilaih, sudah. Kemudian yang terakhir adalah ayyamala ta'ziman wa izalalatan intisan li amri, beribadah semata-mata hendak mengagungkan Allah, karena dia sadar wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, memanglah aku diciptakan untuk beribadah, tak ada tugas-tugas lainku selain daripada ibadah. Aku diciptakan untuk ibadah, maka aku sholat karena memang tugasku untuk sholat. Aku infak sedekah karena memang itulah yang Allah tugaskan kepada aku untuk ibadah. Aku tidur pun dinilai ibadah. Aku ke WC bernilai ibadah. Bahkan bapak ibu berhubungan intim suami istri, jika diniatkan karena Allah, maka bernilai ibadah. Makan bernilai ibadah, cari nafkah bernilai ibadah, mendidik anak bernilai ibadah, cuci piring ibu niatnya karena Allah bernilai ibadah. Maka sangat indah kalau niat itu kita betul-betul ikhlas, semua 24 jam daripada satu hari hidup kita bernilai ibadah. Jadi bapak ibu jangan sampai ada halayan nafas kita, detak jantung kita, aliran darah kita, jangan sampai ada yang sia-sia tanpa bernilai di hadapan Allah. Nah, Bapak, Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita akan masuk kepada pembahasan akhlak kepada Allah yang kedua. Yang pertama sudah, yaitu ikhlas, dan yang kedua adalah ridha kepada Allah. Kita bahas tentang ridha kepada Allah. Bapak Ibu orang tua kami tercinta rahimakumullah, ridha itu akar katanya radiyah, ya, radiyah yang artinya hati yang bahagia, hati yang suka, hati yang gembira, hati yang rela, suka, bahagia, rela, senang terhadap apa? Terhadap dua hal. Apa itu dua hal? Satu, ketetapan Allah. Dua, perintah ataupun larangan-larangan Allah. Jadi kita bahas hadirin Allah cintai adalah ridha yang pertama, yaitu ridha kepada takdir Allah, ridha kepada ketetapan-ketetapan Allah. Bapak, Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita ini orang beriman dengan 6 syarat. Jika 6 ini kita amalkan dengan lisan kita, kemudian kita benarkan dengan hati kita, kemudian kita amalkan dengan perbuatan kita, maka kita orang beriman. Yang pertama, tu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri. Yang terakhir, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Nah, ini 6 rukun iman yang sudah kita hafal sejak TK.
Yang keenam ini yang jadi pembahasan kita. Apa yang keenam? Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir Allah yang baik, takdir Allah yang tak baik. Ini jadi pembahasan daripada ridho yang pertama, yaitu ridho kepada takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada pengertian. Ridho itu akar kata tadi ada radhiya, senang, gembira, bahagia, sukacita, rela. Senang, gembira, bahagia, sukacita, rela. Terhadap apa? Takdir Allah yang baik, takdir Allah yang tak baik. Nah, bagaimana caranya agar kita ridho terhadap takdir Allah yang baik, takdir Allah yang tak baik? Ada 5 cara. Pertama, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ini yang pertama, konsep yang pertama adalah meyakini bahwa yang Allah tetapkan itu tak ada yang sia-sia. Tak ada yang sia-sia. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan orang beriman itu. Semua keadaan orang beriman itu baik. Tadi kita ada 2. Punya anak baik, tak punya anak pun sebenarnya baik. Sehat itu baik, sakit itu baik. Ustadz, sehat baik, sakit gimana baik Ustadz? Dengan sehat, wasihataka qabla haramik, kata Rasulullah. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Dengan apa sehat itu? Dulu ketika kita sehat, ruku enak sekali, bisa 90 derajat, sujud bisa lama-lama, bisa berdiri lama-lama, bisa bangun malam, bisa berwudu. Nah, manfaatkan dengan memperbanyak amal soleh. Bisa tawaf, bisa umrah, bisa haji dengan sehat. Banyakin amal, banyakin ibadah ketika sehat. Ketika kaki masih bisa melangkah, masih bisa berlari, banyakin berjamaah ke masjid. Nah, itulah kebaikan dari sehat, memperbanyak amal ibadah. Sakit apa baiknya Bapak Ibu? Ternyata kebaikan sakit banyak. Dengan sakit, orang tuanya sakit, ibunya sakit, ada anak, 5 anak, biasanya yang tidak akur gara-gara ibunya sakit, mereka jadi akur, berkumpul. Atau selama ini banyak dosa yang dia kerjakan. Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang ditimpa sebuah musibah, bahkan duri yang menusuk kakinya, kecuali itu sebagai penggugur dosa-dosanya, gugur dosa-dosanya. Dengan sakit dia bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabarlah menerima musibah yang mendapat pahala tanpa batas. Dapat pahala, sakit dapat pahala. Sakit gugur dosa-dosa. Inilah yang akan menjawab, adakah orang sakit bahagia? Yes. Karena dia mengatakan bahwa sakitku ini baik. Sakitku ini baik. Dengan sakitku ini gugur dosa-dosa yang pernah ku kerjakan. Dengan sakitku ini Allah berikan aku pahala sabar. Dengan sakitku ini Allah cinta kepadaku, Allah dekat denganku. Innallaha ma'as sabirin. Allah dekat dengan orang-orang yang sabar. 3 tahun dia sakit, 3 tahun dicintai oleh Allah, 3 tahun didekati oleh Allah, 3 tahun berguguran dosa-dosanya. Apalagi sejak usia 20 tahun dia sakit sampai usia 60 tahun dia sakit, dahsyat sekali kebaikannya sebenarnya. Bagaimana? Dengan ridha, lapang dada, dengan meyakini Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Sesungguhnya tak ada satupun yang sia-sia yang pernah Allah ciptakan, yang pernah Allah tetapkan akan kita. Nah, ini yang pertama yang harus kita yakini.
Kemudian hadirin Allah cintai, kalau ini sudah kita betul-betul amalkan, maka kita akan menjadi seseorang yang menakjubkan bahwa semua yang terjadi sesungguhnya adalah kebaikan-kebaikan, ada hikmah. Maka cara pertama agar timbul ridho adalah keyakinan bahwa semua yang Allah tetapkan pasti baik. Hadirin Allah cinta, yang kedua, agar kita bisa mendapatkan keridhaan, ya, agar hati kita ridho kepada takdir Allah tadi yang baik dan yang buruk, maka kita lihat hadis Nabi dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni abdi bi." Aku ini tergantung prasangka hambaku terhadapku. Jadi hampir berkaitan, hampir sama dengan yang pertama, yaitu kita dituntut untuk berprasangka baik akan semua peristiwa. Berprasangka baik. Jadi ada sebuah kisah Bapak Ibu, sahabat Nabi. Jadi ada 10 sahabat Nabi dijamin surga. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat Nabi ini dulunya kafir, tapi masuk Islam di usia muda, di usia 16 tahun. Seusia dengan saya, waktu masuk Islam 16 tahun. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang sahabat yang pernah didoakan Nabi 2 hal. Pertama, sehingga itu menjadi kelebihan dan karomah dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Pertama, doanya mustajab. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas meskipun ketika Nabi masih hidup sering datang kepada Sa'ad agar minta didoain kepada Allah, dan karena karomahnya maka banyak doa-doa yang dikabulkan melalui doa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi boleh Bapak Ibu ya meminta doa kepada orang-orang soleh. Misalnya ada ustadz, ada kiai daerah sini, datang ke rumahnya, "Ustadz, doakan kami ya Ustadz ya, kami mau ini Ustadz." Silahkan. Atau bawa anak bayi baru lahir, "Ustadz, tolong Ustadz doakan Ustadz, tahnik Ustadz, tolong." Boleh, tidak masalah ya. Boleh. Karena tidak semua doa itu sama ya. Ada yang mustajabnya cepat, ada yang lambat ya. Walaupun doa semua dikabulkan. Jadi Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, Sa'ad bin Abi Waqqas seorang sahabat Nabi yang punya 2 kelebihan. Yang pertama, doanya mustajab. Yang kedua, dia memiliki akurasi panah yang sangat akurat, sehingga dia menjadi penembak jitu di zaman perang, di zaman Nabi, menjadi andalan Nabi dalam berperang. Dia sniper Rasulullah. Sniper itu penembak jitu. Dalam perang butuh penembak jitu kan. Ketika Rasul sudah wafat, dia masih hidup. Dia seorang sahabat Nabi yang panjang umurnya, tapi di masa tuanya Sa'ad bin Abi Waqqas buta. Buta Bapak Ibu, tak bisa melihat. Tapi ketika dia buta di masa tuanya, masih banyak orang yang datang kepadanya karena mengetahui keutamaan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu doanya mustajab. Datang berbondong-bondong, "Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah, doakan kami, kami punya hajat ini, kami ingin ini, kami punya cita-cita ini, doakan kami kepada Allah." Dan didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, doa mereka diijabah. Sampai suatu ketika datang seorang remaja laki-laki bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai paman, ya, aku ingin bertanya satu hal." Silahkan. Orang-orang berbondong-bondong minta engkau doakan karena doamu mustajab. Tapi kenapa paman engkau tidak berdoa untuk dirimu sendiri agar matamu yang buta itu bisa melihat kembali? Maka Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab kepada anak remaja ini, "Wahai anakku, takdir Allah, ketetapan Allah untuk membutakan mataku pasti lebih baik daripada bisa melihat." Bapak Ibu, Bu, Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab apa? Takdir Allah untuk membutakan mataku pasti lebih baik daripada bisa melihat. Butanya matanya itu karena ketetapan Allah, sedangkan keinginannya adalah untuk bisa melihat. Jadi Bapak Ibu, mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik?
keinginan Allah atau keinginan kita? Ini agak dalam ya. Jadi ada seorang sufi bernama Rabi'atul Adawiyah. Dia berkata begini, jika aku di tempat yang panas, maka aku tidak pernah meminta agar Allah pindahkan ke tempat yang dingin. Sebab aku sekarang berada di tempat yang panas, itu keinginan Allah. Sedangkan keinginanku berada di tempat yang dingin. Sehingga aku mengesampingkan keinginanku karena aku yakin keinginan Allah lebih baik daripada keinginanku. Ini seorang sufi, ulama tasawuf. Ketika dia di tempat yang panas, dia tidak pernah meminta agar dipindahkan ke tempat yang teduh. Kenapa? Keinginan Allah berada di tempat yang panas, sedangkan keinginan dirinya ingin berteduh. Dan dia yakini keinginan Allah pasti lebih baik daripada keinginan dirinya. Oh, ini luar biasa Bapak Ibu. Prasangka baik akan semua peristiwa yang dia alami. Yang ketiga, hadirin cintai, agar kita ridha dengan ketetapan dan takdir Allah, simaklah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah kedua Al-Baqarah 216, wa asya an takrahu shay'a wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu shay'a wa huwa syarrul lakum. Ada kalanya engkau tak menyukai sesuatu tapi itu baik untukmu. Ada kalanya kau menyukai sesuatu tapi itu tak baik untukmu. Jadi Bapak Ibu, ukuran baik tak baik bukan ukuran kita, tapi ukuran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tak ada jalan lain kecuali berprasangka baik. Ada kalanya menurut kita sesuatu itu tidak baik. Contoh, ibu punya mertua yang cerewet, suka protes, suka ikut campur. Menurut ibu tak baik kan? Kalau sudah ridho dengan ketetapan Allah, ternyata punya mertua seperti itu juga takdir Allah. Kalau sudah ada sifat ridho, tak ada lagi keluh kesah, kenapa mertuaku kayak gini ya? Tak ada lagi. Karena dia yakin itu juga takdir. Tugas dia terhadap takdir Allah apa? Ridho, rela, lapang dada, bahagia. Kenapa? Pasti ada hikmah di balik Allah kasih aku mertua seperti ini. Dengan aku punya mertua seperti inilah aku mengamalkan pahala sabar. Aku mengamalkan keikhlasan. Aku mengamalkan banyak aturannya. Aku marah tapi aku tahan. Menahan marah pahala. Marah dosa besar, menahan marah tentu pahala. Banyak hikmahnya. Atau ibu-ibu yang punya suami yang tak sholat, suami yang suka memukul, suami yang belum memberi nafkah dengan layak. Menurut kita kan tak baik. Tapi ternyata satu di antara 5 perempuan penghuni surga yang ditetapkan surga. Ada Khadijah binti Khawailid, ada Fatimah binti Rasulullah, ada Aisyah, kemudian ada Asya istrinya Fir'aun. Asya istrinya Fir'aun masuk surga. Apakah ibu pernah mendengar Asya istri Fir'aun menuntut cerai Fir'aun di pengadilan agama? Tak pernah. Tak pernah. Dia ridha, dia tetap berbakti kepada suaminya, dia tetap beriman, tetap ibadah, meskipun suaminya seorang yang sejahat-jahat suami. Tapi ternyata keridhaannya, kesabarannya yang menghantarkan dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini Bu, sedikit lagi waktunya, lewat 28 ya. Jadi begini Bu, kalau ibu ditakdirkan punya suami soleh, maka ibu bisa masuk surga dengan jalur amal ibadah. Ibu diajak sholat, ibu diajak puasa, ibu diajak tahajud, ibu diajak umrah. Itu kalau soleh suaminya. Ibu yang punya suami yang toleh,
yang tidak ada soleh-solehnya sama sekali, sholat aja tinggal, ibu juga berpeluang masuk surga lewat jalur sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Kalau tadi lewat jalur tahajud, infak, sedekah, mana lebih besar pahala sabar daripada pahala sedekah? Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sabar itu pahala tanpa batas, sedangkan sedekah 700 kali lipat cuman pahalanya. Sedangkan sabar tanpa batas pahalanya. Lebih. Sehingga ibu terus bersabar dengan suami yang membuat kita kecewa mungkin, tapi tetap taat pada Allah. Meskipun boleh menuntut khuluk, menuntut cerai, boleh, nggak apa-apa, tapi tetap taat kepada Allah. Nah, karena banyak istri tak sabar ya, suaminya yang tak sholat, dia ikut-ikutan tak sholat, itu tak sabar namanya. Suaminya yang kasar, dia ikut-ikutan kasar, itu tak sabar namanya. Suaminya yang pembohong, suaminya bohong 7 kali sehari, oh dia juga ikut-ikutan, aku juga bisa, 8 kali aku bisa. Nah, tidak boleh, itu tidak sabar namanya, tidak sabar. Nah, tetaplah sabar, insya Allah itu jalan menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, hadirin cintai, sebagai penutup, agar timbul ridha di dalam diri kita, maka yakinilah bahwa takdir Allah pasti terjadi. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Allah telah menetapkan takdir setiap manusia 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu, kita duduk di sini ternyata sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Kita sakit, kita punya anak, kita tak punya anak, kita dapat duit, kita tak dapat duit, semuanya telah ditentukan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya barang siapa yang ridha dengan takdir Allah, barang siapa yang ridha dengan takdir Allah, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Takdir itu terjadi juga, pasti terjadi. Dan barang siapa yang tak ridha dengan takdir Allah, maka dia dapat dosa. Takdir terjadi juga. Jadi Bapak Ibu, kita ridha dengan sebuah peristiwa yang menyedihkan, yang tak kita sukai, kita dapat pahala. Takdir terjadi juga. Kita tak ridha, kita menderita, kita putus asa dengan takdir Allah, kita dapat takdir terjadi. Pilih mana Bapak Ibu? Takdir itu sama-sama terjadi nih. Kalau kita ridha dapat pahala, takdir terjadi juga. Kalau tak ridha dapat takdir terjadi. Pilih mana? Sangat mudah pilihannya, tapi praktiknya agak susah memang ya. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW bersabda, walau anni fa'altu kana kada wa kada. Jika terjadi sesuatu yang tidak kita sukai, jangan katakan kenapa begini, kenapa begini. Seandainya tadi begini, pasti tak begini. Seandainya tadi begini, pasti tak begini. Tidak boleh. Tapi katakanlah, apa kata Rasulullah SAW? Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Sesungguhnya ini adalah ketetapan dan perbuatan Allah, qadar Allah. Sehingga kalau ada kejadian sesuatu, qadar Allah. Nah, Bapak, Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, maka semua yang terjadi adalah kebaikan. Semoga kita semua senantiasa Allah jauhkan dari takdir-takdir buruk dan selalu Allah berikan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Itulah akhlak kepada Allah yang kedua, yaitu ridha kepada ketetapan Allah. Banyak salah, banyak kurang, mohon diberikan maaf Bapak Ibu tercinta. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.